Wow. Wow. Hai. Kurma. Kuliah Ramadan MI Al Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil wa shaumur ramadan. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat hidayah serta inayahnya kita mampu melaksanakan kewajiban kita, yakninya shaumur ramadan pada tahun ini. Kemudian salawat berikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita bersolawat kepada beliau, kita nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang ibadah zakat. Tadi di atas disebutkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian tentu akan mendapatkan pahala dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian telah kerjakan. Di sisi lain kita mungkin banyak dari kita mengetahui tentang zakat. Zakat itu sendiri adalah kewajiban bagi setiap umat muslim yang dikerjakan ketika puasa Ramadan. Banyak di antara kita mengetahui hanya ada zakat fitrah, tetapi ternyata zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah sendiri adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada akhir bulan Ramadan dan akan memasuki bulan Syawal. Tetapi boleh juga kita menunaikan zakat pada awal bulan Ramadan, boleh saja. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal itu sendiri adalah zakat penghasilan seperti halnya emas, perdagangan, kemudian nanti ada dari perniagaan, dari binatang ternak, tetapi harus mengetahui had ataupun batasan-batasannya. Sekarang kita akan membahas tentang zakat fitrah dulu. Zakat fitrah pada umumnya pada masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi beras ataupun mengkonsumsi nasi, otomatis zakat yang dikeluarkan adalah rata-rata bahan pokok. Boleh itu dari beras kalau di Indonesia pada umumnya, atau nanti ada juga gandum, ada juga nanti ketela dan lain sebagainya. Pada umumnya zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan harta kita, mensucikan harta yang kita miliki untuk dibagikan kepada, ada 8 pembagian ada 8 orang yang hak mendapatkan zakat itu tersendiri. Yang pertama adalah orang fakir.
Orang fakir itu adalah orang yang hampir tidak memiliki harta sama sekali sehingga ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya pada hari itu. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin itu bagaimana? Orang miskin adalah orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dia pada hari itu. Beda antara fakir dan miskin. Untuk fakir itu tidak memiliki harta sama sekali sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya pada hari itu. Yang kedua adalah orang miskin tadi. Orang miskin itu memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dia pada hari itu. Kemudian mustahik yang kedua adalah amil. Amil di sini adalah orang yang berkecimpung di dalam kepengurusan zakat itu sendiri. Seperti halnya nanti ada yang menimbang, ada yang mendonasikan barang zakatnya tadi, misalnya zakat fitrah pada umumnya orang Indonesia menggunakan beras ataupun makanan pokok. Nanti orang-orang amil ataupun yang mengerjakan itu, yang menimbang, yang mengumpulkan, yang membagikan itu nanti juga termasuk mendapat daripada hak untuk mendapat zakat. Kemudian yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf di sini adalah orang selain Islam ataupun orang yang tidak beragama Islam kemudian masuk ke dalam agama Islam itu juga mempunyai hak untuk mendapat zakat. Meskipun pada umumnya orang mu'alaf itu memiliki, meskipun mu'alafnya itu orang kaya tetapi dia juga memiliki hak untuk mendapat zakat itu. Kemudian yang keempat adalah hamba saya. Hamba saya ini adalah seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri, itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan zakat. Yang keempat adalah ghorim. Ghorim di sini adalah orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang yang di mana dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pada hari itu, dan hutangnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dia pada hari itu. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah di sini adalah orang yang melakukan kegiatan, orang-orang yang melakukan pekerjaan di mana pekerjaannya itu adalah untuk fisabilillah di jalan Allah. Contohnya dia berperang untuk agama Islam. Itu termasuk mendapat hak di dalam pembagian zakat. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan ongkos ataupun orang yang kehabisan biaya di dalam perjalanan, dalam ketaatannya kepada Allah. Bukan asal berjalan itu tidak, tetapi orang yang kehabisan ongkos ingin di jalan Allah. Kemudian zakat sendiri itu sangat penting bagi kemaslahatan umat. Salah satunya zakat fitrah sendiri adalah untuk memperkuat ekonomi antara fakir miskin, amil, mu'alaf, hamba saya, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil itu sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, dari pembahasan di atas tadi kita nanti dapat mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang wajib menunaikan zakat, atau sebaliknya apakah kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu sendiri. Adapun beberapa kebaikan yang dapat diambil daripada pelaksanaan ibadah zakat ini, yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antara masyarakat yang kekurangan dengan yang berkecukupan. Kemudian yang kedua, mengusir perilaku buruk yang ada pada seseorang. Dan yang ketiga, sebagai pembersih harta dan menjaga seseorang dari ketamakan terhadap harta itu sendiri. Kemudian yang keempat, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian yang keenam, untuk mengembangkan potensi diri bagi umat Islam. Yang terakhir adalah memberi dukungan moral
bagi orang yang baru masuk Islam adalah tadi orang mu'alaf tadi. Saya kira demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, dijaga kesehatan, terus jaga puasa kita agar nanti kita sampai di Idul Fitri. Demikian kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.